Halo warga YouTube semua, berjumpa lagi nih di channel Whiskeyland. Oke, buat teman-teman semua yang mau main game GTA 5 versi Indonesia Mods ya, di PS3, PC ataupun mau main di laptop kayak gua gini, kalian bisa langsung aja beli di toko kita yaitu WeShop ya. Jadi WeShop ini buka di Tokopedia dan juga di Shopee. Nah, buat teman-teman semua yang mau COD atau bayar di tempat, kalian bisa menggunakan Shopee. Atau kalau kalian tinggal di Jabodetabek, kalian bisa menikmati gratis ongkir dari Tokopedia ya. Minimal pembelanjaan Rp50.000. Oke, mungkin gitu aja ya guys. Kita tunggu orderan dari kalian semua ya. Halo warga YouTube semua, welcome back to Whiskeyland Channel. Oke, hari ini kita akan update untuk episode ke-44. Oke, jadi di episode ke-44 ini Stefani akhirnya dibawa ke rumah sakit ya guys. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu kenapa nih Stefani kok tiba-tiba masuk rumah sakit, jangan lupa nonton episode sebelumnya ya, episode 43 ya. Karena disitu akan menjelaskan bahwa Stefani itu ya kecelakaan pas balapan ya guys, dan mobilnya itu ringsek ya dan menabrak tembok. Nah, habis itu teman-teman dari tim GRT membawa Stefani ke rumah sakit gitu ya guys. Jadi jangan lupa ditonton dulu tuh episode ke-43 biar kalian nggak bingung sama alur ceritanya. Oke, yaudah kita langsung lanjutin aja ya videonya. Ini udah 1 jam nih di sini nih, cuman belum ada kepastian atau informasi dari pihak rumah sakit nih. Tadi gue udah kebagian informasi dan menanyakan tentang keadaan Stefani. Kata mereka Stefani sedang mengalami koma. Jadi kita berdoa aja semoga Stefani bisa sadar lagi, dan juga semoga aja Stefani nggak mengalami luka-luka yang berat ya. Ya udah, kita sama-sama berdoa aja ya dan tunggu hasil dari para dokter. Iya sih bang, cuman kan ini udah 1 jam lebih nih, dokternya juga belum ngasih informasi yang terbaru nih tentang keadaan Stefani. Soalnya ayah nih khawatir banget sama keadaan Stefani sekarang, soalnya belum ada kepastian nih dari para dokter. Oh ya teman-teman semua, ayah mau ngucapin terima kasih banyak ya karena teman-teman semua udah nolong Stefani. Nah kalau teman-teman mau pulang aja biar ayah yang jaga di mari ya. Udahlah Jali, kita bakal di sini kok buat nemenin kamu sampai Stefani siuman. Tenang aja. Iya Jali, aku bakal nemenin kamu di sini sampai Stefani keadaannya membaik. Ntar juga aku sekalian mau minta maaf sama dia. Waduh, terima kasih banget ya teman-teman semua. Teman-teman semua udah mau bantu gua dan juga mau nemenin gua di sini. Aduh. Ya Jali, sama-sama. Inilah gunanya teman. Jadi kalau teman lagi ada kesusahan, kita harus saling membantu. Apalagi dalam situasi seperti ini. Ya walaupun Stefani sekarang udah bukan di tim kita, tapi kan dulu dia adalah bagian dari tim kita. Jadi kita harus saling tolong menolong Jali. Iya betul Jali, bener apa yang dikatakan sama si Jabrik. Apalagi Stefani kasihan banget loh. Dari tim Infinity nggak ada yang ngejenguk atau yang ada yang bantu dia loh. Pak, saya mau bertanya, pasien atas nama Stefani di ruang UGD bagaimana keadaannya Pak? Ini saya sudah menunggu 3 jam lebih tapi belum ada informasi lebih lanjut. Oh ya, saya akan menginformasikan kepada Bapak, pasien atas nama Stefani sekarang dalam perawatan para tim medis. Jadi Bapak harus sabar ya menunggunya. Oh iya, sudah deh Pak kalau begitu. Terima kasih ya Pak atas informasinya. Iya, sama-sama Pak. Gimana Bang? Keadaannya Bang? Masih ditangani sama tim medis. Kita tunggu aja nih. Siapa di sini penanggung jawab atas nama Stefani? Ayo, siapa?
Saya Pak, saya Pak. Oh Bapak ini siapanya Stefani ya? Saya ini adalah rekan kerjanya dan juga sekaligus omnya. Bagaimana Pak keadaan Stefani Pak? Apakah sekarang dia sudah baik? Ya Bapak, saya akan mengasih informasi terbaru keadaan saudari Stefani ya. Jadi saudari Stefani ini mengalami patah tulang dan juga ada memar di tangan, dan juga saudari Stefani mengalami benturan di kepala yang cukup keras. Apa dok? Benturan di kepala dok? Sekarang bagaimana keadaan dia dok? Ya, tim dokter telah menangani saudari Stefani, dan saudari Stefani harus istirahat total untuk memulihkan kondisinya. Tapi saya akan memberitahu kepada Bapak siapa ini ya? Saya namanya Jabrik. Iya Bapak Jabrik, bahwa mungkin Stefani akan mengalami hilang ingatan. Hah? Hilang ingatan? Nggak mungkin itu dok. Ya ini sih masih kemungkinan saja ya. Kita doakan saja supaya tidak kenapa-napa, oke? Ya sudah kalau gitu, saya tak istirahat dulu dan nanti bapak-bapak semua bisa menjenguk saudari Stefani kalau dia sudah kondisinya dalam keadaan stabil ya. Oh gitu ya dok. Iya sudah dok. Terima kasih banget ya atas informasinya ya dok. Iya sama-sama Bapak Jabrik. Ya sudah Bapak Jabrik, saya tak permisi dulu, mau istirahat dulu ya. Oh iya Pak. Aduh bang, masa iya sih bang Stefani sampai hilang ingatan sih bang. Aduh, ayo kayak merasa bersalah banget bang sama dia bang. Udah Jali. Tadi kan dokternya bilang kemungkinan Stefani bakal hilang ingatan. Tapi kan itu masih kemungkinan, belum beneran. Lagian juga kita tuh harus doain semoga dia itu dalam keadaan baik-baik aja. Lu jangan kayak gini dong. Ya udah, mendingan kita sholat aja ya. Ini bentar lagi udah mau subuh. Kita minta doa kepada Allah semoga Stefani dalam keadaan baik-baik saja. Ya udah deh bang kalau gitu. Ya udah ya bang, kita sholat subuh bang. Ya udah kalau gitu. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah segala dosa-dosa hamba-Mu ini ya Allah. Ampuni juga dosa-dosa kedua orang tua hamba ya Allah. Berikan selalu perlindungan bagi hamba dan keluarga hamba ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, hanya kepada Engkau lah aku memohon dan hanya kepada Engkau lah aku meminta. Ya Allah, hamba minta ya Allah, semoga Stefani dalam keadaan baik-baik saja ya Allah. Dan hamba ingin semoga Stefani bisa cepat siuman ya Allah. Oke bapak-bapak dan ibu-ibu semua, sekarang keadaan Stefani sudah agak membaik ya. Dan ini dia masih sebenarnya belum sadarkan diri ya, tapi nggak apa-apa. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu semua tolong untuk jaga dia ya. Dan saya harap bapak-bapak dan ibu-ibu jangan berisik ya, karena ini dia juga dalam masa pemulihan. Nah tadi sebelum dioperasi itu saya kasih dia obat anti nyeri ya, karena saya khawatir nanti kalau pas dia sadar takutnya dia malah badan itu nyeri-nyeri gitu loh. Ya sudah bapak-bapak dan ibu-ibu, saya minta tolong ini dijaga dulu. Nanti kalau seumpama ada apa-apa, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa hubungi suster ataupun para perawat di sini ya. Oh iya Pak, terima kasih ya Pak atas bantuannya. Iya sama-sama Pak. Ya sudah kalau gitu saya kembali bertugas ya Pak. Oh iya Pak. Oh ya teman-teman semua, terima kasih banget nih kalian semua udah nemenin Stefani ya. Nah untuk hari ini jika teman-teman mau pulang ya pulang aja, biar gua sama Jali yang jaga Stefani. Nah buat hari ini buat Mas Joko dan Ucup, ya kalian hari ini nggak usah kerja dulu ya, jadi kerjanya besok aja. Oh iya bos. Ya udah kalau gitu, kalau kalian mau pulang ya pulang aja. Ya udah bos. Nanti bos kalau Mama Stefani udah sadar tolong kasih info ya. Iya Jabrik, betul tuh, kalau Stefani udah sadar tolong kasih info ya ke kita semua ya. Iya tenang aja, kalau masalah itu nanti gua kasih kabar kalian semua kok.
Ya udah kalau gitu aku dan teman-teman semua tak pamit dulu ya. Ya udah semuanya. Thank you ya semuanya ya. Oh iya Bang Jabrik nggak ikut pulang juga Bang. Jadi kalau gue ikut pulang nanti siapa nih yang tanggung jawab nih? Hah? Ya gue aja Bang. Enak aja lu yang tanggung jawab. Gue gini-gini tanggung jawabnya gede banget nih Jali. Karena gue tuh kenal banget sama bapaknya si Stefani. Gue juga kagak enak nih sama dia. Soalnya Stefani kecelakaan. Oh ya, tapi Bang Jabrik tadi udah hubungin kan dari pihak keluarganya si Stefani? Udah sih, udah gue hubungin. Gue hubungin bapaknya langsung. Nah, kebetulan ini bapak sama ibunya si Stefani itu dua-duanya lagi di luar negeri. Jadi mungkin kesininya itu, nyampe sininya itu ya kira-kira nanti sore lah ya. Karena gue baru ngabarinnya itu pas tadi habis subuh gitu. Soalnya gue juga takut bapaknya si Stefani sama emaknya itu takut khawatir juga. Karena kan gue tahu mereka tuh lagi menjalani tugas juga di luar negeri. Oh gitu ya Bang. Oh ya Bang, tapi kok gue dari kemarin kok ya, dari pas kejadian Stefani kecelakaan, kok gue nggak lihat Antonio sama sekali ya Bang sama timnya ya? Ya gue sih nggak tahu ya tentang masalah itu ya. Ya mungkin dia juga nggak enak kali ya, gara-gara dia Stefani jadi kecelakaan. Ya apalagi kan di situ kan pas kita lihat si Stefani tabrakan, kita kan langsung nolongin. Dan kayaknya dia juga segen banget itu untuk deketin Stefani ya, karena ada kita gitu. Ya tapi kan Bang, si Stefani kan bagian dari tim Infinity juga. Masa si Antonio tega banget sih kagak nolongin si Stefani sama sekali? Ya kalau itu sih gue juga nggak tahu udah masalah itu. Ya tapi sih harusnya nih ya, karena kan itu kan Stefani dari bagian dari timnya, harusnya tuh si Antonio itu nolongin lah, seenggaknya jengukin lah ya. Ya harusnya sih seperti itu sih Bang. Tapi kayaknya dia kayak nggak bertanggung jawab gitu lah Bang. Ayo jadi kesel Bang sama dia. Ya udahlah Jali, kalau lu kesel ya boleh aja, tapi lu jangan emosi ya, dan jangan sampai lu malah nyerang dia ya. Karena nih keadaan kayak gini nih, lu mendingan di sini aja dan jangan cari masalah dulu sama si Antonio ya. Ngerti lu? Iya Bang, ngerti Bang. Oh ya Jali, dengar-dengar lu lagi marahan ya sama si Stefani ya? Iya sebenarnya sih Ae sih nggak marah sama dia. Dia yang malah marah sama Ae Bang. Gara-garanya Ae itu dituduh pacaran gitu sama Hanako. Padahal waktu itu Ae itu cuman nemenin Hanako ke taman Bang. Dan Ae juga udah coba untuk yakinin Stefani, tapi Stefaninya tuh selalu nggak percaya sama Ae Bang. Ae juga hampir tiap hari ke rumahnya untuk mau minta maaf langsung ke dia. Cuman dia itu ada aja alasannya untuk menghindarin dari Ae Bang. Sebenarnya Ae sedih banget Bang. Ae udah berusaha buat meyakinin ke dia, cuman dianya selalu kayak begitu sama gua. Terus hubungan lu sekarang gimana? Ya itulah Bang, nggak ada kepastiannya lah Bang. Oh ya Jali, tapi lu sebenarnya tuh masih cinta nggak sih sama si Stefani? Ya kalau dibilang cinta ya Ae masih cinta banget Bang sama dia Bang. Ae tuh nggak mau Bang kehilangan dia Bang. Makanya itu Bang Ae bela-belain nih Bang buat jagain dia Bang sekarang Bang. Karena nanti kalau seumpama dia udah siuman Bang, Ae mau minta maaf langsung Bang ke dia Bang. Soalnya Ae juga nggak enak banget Bang kalau nggak minta maaf langsung ke dia Bang. Karena Ae tuh merasa bersalah banget Bang sama dia. Gara-gara Ae dia jadi kayak begini sekarang. Coba waktu itu Ae nggak kayak gitu, nggak mungkin kan pasti dia gabung ke tim Infinity dan kecelakaan kayak sekarang ini Bang. Udahlah Jali, itu kan juga bukan kesalahan lu 100% Jali. Jadi lu nggak usah menyalahkan diri lu sendiri Jali. Ya mungkin si Stefani gabung ke tim Infinity karena ada alasan tertentu. Ya kan kita kan juga nggak tahu alasannya sebenarnya. Iya, cuman Ae juga merasa bersalah banget Bang. Lagian juga si Stefani pakai dekat-dekat si Antonio. Padahal gue udah pernah bilang dari dulu jangan pernah deketin yang namanya Antonio. Cuman dia masih deketin aja tuh yang sama si Antonio. Ya udah ya Jali, ini gue lapar banget nih. Lo mau nitip apa?
ketopraknya bang, kalau bisa pedes ya bang. Ya udah kalau gitu, yaudah ya, lu jagain ya Stefania ya. Iya ada bang. Oke teman-teman semua, kita jeda dulu sebentar ya untuk videonya. Nah di sini Jali sedang menunggu Stefani ya, yang masih dalam keadaan tidak sadarkan diri ya. Nah di sini Jali juga kayak merasa bersalah banget ya. Tapi sebenarnya ini sih bukan salahnya Jali juga ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian ngikutin episodenya dari episode ke 41 ya atau 39 ya yang mulainya itu ya, kalian pasti tahu ya, si Stefani ini sama Rojan ini ada sedikit salah paham ya. Cuman sebenarnya sih si Rojali ini orangnya baik ya, dia selalu minta maaf ya ke Stefani. Cuman nih Stefani sampai sekarang itu belum bisa memaafkan Rojali ya. Padahal ini Rojali ini adalah orang yang baik ya teman-teman semua ya. Dan sebenarnya si Rojali ini sangat terpukul banget ketika si Stefani ini kecelakaan ya, dan dia juga sangat menyesali akan perbuatannya. Padahal sebenarnya ini emang 100% sih kesalahan Stefani ya teman-teman semua ya. Dan dia itu Stefani itu kalau kalian lihat di episode ke 42 dan 43, dia itu emang udah bergabung di tim Infinity karena si Antonio itu berjanji bahwa nantinya saham dari bapaknya si Stefani akan dibeli 30% karena di perusahaan bapaknya Stefani ini lagi mengalami kesulitan ya. Jadi Stefani minta bantuan ke Antonio karena Antonio ini adalah salah satu orang terkaya di kota ini ya guys. Ya jadi mungkin itu aja infonya, dan kita lanjutin lagi ya untuk videonya ya teman-teman semua ya. Steph, kamu udah sadar? Bang Jabrik, Bang, Stefani sadar nih bang. Bang, sini dah bang. Apa sih Jali? Ini loh bang, lihat nih bang. Udah sadar ternyata dia. Aku sekarang ini lagi di mana? Kalian siapa? Hah? Kamu nggak kenal kita berdua? Enggak. Kalian siapa? Terus aku di mana? Wah bang, bener nih bang, dia lupa ingatan. Waduh, gawat nih Jali. Yaudah, lu tunggu sini dulu. Gua mau panggil dokter sama perawatnya, oke? Iya bang. Oke teman-teman semua, terima kasih ya kalian sudah menonton episode ini sampai habis ya. Jadi di akhir episode ini akhirnya si Stefani sadar ya atau siuman, tapi dia malah lupa ingatan ya, dan dia juga tidak mengenali Rojali dan juga Jabrik ya teman-teman. Nah buat teman-teman semua yang mau kasih saran, bisa tulis aja di kolom komentar untuk next episodenya ya. Mungkin nanti saran yang bagus akan kita pakai buat next episodenya. Nah buat teman-teman yang masih penasaran juga tentang ceritanya, kayak kalian tonton terus serial Rojali season kedua ini hanya di channel Whiskey, dan sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys. Dadah.